2020-10-40-02. Di sini saya akan memperkenalkan terkait media yang saya kembangkan, yaitu berupa Adobe Anime terintegrasi augmented reality. Berikut nama media yang saya kembangkan, yaitu JP5, mengenai pemahaman listrik menggunakan media Adobe Anime terintegrasi augmented reality atau AR. Oke, langsung saja pada pengenalan medianya. Baik, di sini kita mulai dengan membuka aplikasinya. Nah, kita bisa mengklik mulai terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa melihat 4 menu nih, yaitu ada menu rangkaian paralel, materi rangkaian seri, praktik rangkaian seri paralel, dan marker AR menggunakan Assemblr Edu. Kita mulai dari materi rangkaian paralel. Nah, di sini kita bisa lihat untuk materi rangkaian paralel ada pengertian rangkaian paralel itu apa, kemudian di sini terdapat kelebihan, kelemahan berikut dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya, materi rangkaian seri sama seperti pada rangkaian paralel, terdapat juga materinya, ciri-cirinya, kelebihannya, serta kelemahan, serta ada rumus-rumusnya. Nah, oke. Pada materi rangkaian paralel dan materi rangkaian seri, di sini merupakan aspek sains dalam STEM, di mana nanti siswa dapat belajar terkait materi rangkaian seri dan paralel. Next, kemudian kita lanjut pada aspek teknologi. Nah, teknologinya kita bisa lihat di sini, yaitu terdapat marker AR yang nantinya akan menunjukkan objek 3 dimensi berupa rangkaian seri maupun paralel dengan 4 mode. Nah, oke, kita bisa lihat di sini gambar objek 3 dimensinya, yaitu terdapat mode 1 yang sedang ditampilkan, kemudian ada mode 2, mode 3, dan mode 4. Nah, pada objek 3 dimensi ini terdapat tambahan fitur, yaitu ada tambahan aliran arus listriknya. Sama halnya dengan tampilan rangkaian paralel, yaitu terdapat 3 mode yang sedang ditampilkan ini, mode pertama, kemudian ada mode 2, mode 3, dan mode 4. Sama halnya dengan sebelumnya, kita menambahkan fitur aliran arus listrik. Bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, oke, setelah kita mengetahui nih bagaimana objek 3 dimensi dari rangkaian seri paralel, kita lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu praktek rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini terdapat praktik rangkaian seri di mana terdapat 3 lampu, kemudian di sini ada 0 sampai 9 voltase yang nantinya bisa siswa ubah-ubah. Oke. Next, begitu juga dengan praktik rangkaian paralel, sama seperti pada praktek rangkaian seri. Di sini terdapat 3 lampu juga, kemudian ada 9 voltase yang nantinya bisa diubah-ubah oleh siswa. Nah, pengembangan media ini saya tujukan kepada siswa SMP kelas 9 dengan materi rangkaian listrik paralel, di mana nantinya akan mempermudah siswa dalam memvisualisasikan nih bagaimana rangkaian seri paralel itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Oke, untuk uji coba medianya akan ditayangkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait materi rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan bahwa hari ini kalian harus membawa peralatan pembelajaran, yaitu laptop dan HP. Apakah sudah siapkan semuanya? Sudah. Oke, baik. Langsung saja pada ini masuk pada materinya. Nanti ini Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok besar. Oke, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, Ibu bagikan dulu KPD-nya dan buku panduan terkait medianya nanti. Sebentar lagi Ibu akan kirim aplikasi yang akan kalian gunakan pada pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah ini masuk di grup anak-anak aplikasinya? Oke, bisa dibuka aplikasinya ya. Dan itu nanti ada buku panduan terkait bagaimana cara mengoperasikan media itu di
menggunakan media Adobe Animate yang terintegrasi AR. Nah, bisa diklik mulai semuanya. Nah, pada Jamify ini terdapat 4 menu utama, yaitu terdapat materi rangkaian paralel, materi rangkaian seri, kemudian ada marker AR dari Assembler Edu, di mana marker AR-nya ini akan menampilkan bentuk 3 dimensi dari rangkaian listrik seri dan paralel dengan 4 mode yang nantinya akan kalian amati. Kemudian yang terakhir, kalian akan melakukan praktik rangkaian seri dan paralel. Oke, bisa kalian mulai untuk membaca materinya dulu, kemudian melakukan pengamatan dan melakukan praktik rangkaian seri dan paralel sesuai dengan panduan yang ada di LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke ibu ya, misalkan ada yang dibingungkan. Jadi bisa mulai dari sekarang. Bisa dimulai dari materi rangkaian paralel dulu ya, dipahami dulu materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Oke, untuk materinya kalian sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Marker Bu. Oke, betul. Selanjutnya yaitu kalian harus memindai marker AR yang telah disediakan di aplikasi ini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui ini bentuk rangkaian listrik secara 3 dimensi dengan beberapa mode yang nantinya akan kalian amati. Bisa diikuti terlebih dahulu. Semuanya sudah bawa HP kan? Sudah. Nah, oke. Jadi kalian harus buka kamera terlebih dahulu, kemudian kalian bisa scan marker AR yang ada di tampilan layar pada media tersebut. Oke. Dimulai dari rangkaian seri, semuanya disiapkan kameranya, setiap kelompok. Kalau ada kendala kalian bisa bilang ya. Sudah? Apakah sudah terlihat? Terlihat. Nah, oke. Di sini terdapat keterangan, yaitu ada baterai, ada lampu 1, 2, 3, begitupun dengan saklarnya. Nah, di situ ada 4 mode, kalian bisa klik mode 1, 2 sampai 4. Ini mode yang ditampilkan ini adalah mode 1, kemudian diganti mode 2. Nah, kalau misalkan salah satu saklarnya terbuka pada rangkaian seri, maka lampu lainnya akan mati. Coba lampu mode 3. Oke, saklar yang kedua juga dibuka. Mati kan? Terus yang keempat bagaimana? Nah, oke. Sekarang kalian scan lagi pada rangkaian paralel. Untuk kelompok 2 bagaimana? Bisa? Bisa. Di HP kurang terlihat ya Bu tulisannya itu. Iya, coba bisa diputer-puter. Bisa nggak? HP-nya atau apanya Bu? Objek 3 dimensinya itu bisa digerakkan? Bisa? Oke. Oh ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa scan barcode yang di rangkaian paralel. Kalian bisa scan terlebih dahulu barcode-nya. Apakah muncul anak-anak? Muncul. Oke. Lakukan pengamatan pada mode 1 sampai 4. Apakah ada yang berbeda? Ada. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Bisa? Bisa. Kalau sudah melakukan pengamatan menggunakan AR yang sudah kalian scan tadi, selanjutnya buka lembar terakhir pada LKPD. Sudah? Sudah. Nah,
sampai dengan 9 volt ya. Oke, sama seperti yang rangkaian seri, tetapi dilihat lagi ya. Coba kalau misalkan salah satu saklarnya itu dibuka, apakah ada yang berbeda, apakah ada yang mati atau tidak. Kalau salah satu saklarnya dibuka, apa yang terjadi? Apakah kedua lampu lainnya mati juga? Oke, sudah semuanya. Anak-anak mau praktik terkait rangkaian seri dan paralel? Apakah sudah dicatat hasil pengamatannya? Sudah. Oke, baik. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok 1 maupun 2 bisa maju ke depan untuk menjelaskan terkait hasil pengamatan apa sih yang kalian dapatkan setelah melihat bentuk 3 dimensi dari AR-nya, dari mode 1 sampai 4, kemudian praktek rangkaian seri dan paralelnya itu bagaimana? Bisa maju? Ada yang mau perwakilan atau ibu tunjuk sendiri? Ya. Oke, bisa maju ke depan. Oke, bisa dimulai dari rangkaian seri. Apa yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan praktikumnya? Baik, untuk rangkaian pertama, yaitu rangkaian seri diperoleh beberapa tegangan yang kami coba, yaitu pada tegangan 1 volt, 2 volt, dan 3 volt itu nyala lampunya itu redup. Kemudian untuk setiap tegangan pada lampunya itu dibagi sama rata. Untuk yang pertama yaitu ada 0,33 volt, untuk yang kedua ada 0,67 volt, yang ketiga ada 1 volt. Untuk selanjutnya, jika tegangan ditambah, maka lampu itu akan bertambah semakin terang hingga yang ke terakhir yaitu 9. Itu nyala lampunya sangat terang dan tegangannya diperkirakan jadi 3 volt. Untuk yang paralel itu kami melakukan percobaan di 1 volt, 4 volt, 6 volt, dan 8 volt. Nah di sini untuk masing-masing tegangan dari lampu itu akan sama rata. Kemudian di sini kami melakukan percobaan apabila ada salah satu saklar yang putus, maka lampu itu akan mati seperti itu. Dan untuk yang pertama di sini 1 volt itu nyalanya redup dan yang paling terang itu di 9 volt. Oke, dari hasil pengamatan praktikum paralel dan seri apakah sama dengan yang kalian lihat di 3 dimensi AR-nya? Sama. Jadi untuk rangkaian seri, jika salah satu saklarnya dibuka atau dimatikan, maka semua lampu akan mati. Dan sedangkan yang dilakukan oleh data atau power supply di rangkaian seri akan dibagi menjadi 3 atau lebih sesuai dengan jumlah lampunya. Sedangkan untuk di rangkaian paralel, jika salah satu saklarnya dimatikan, maka tidak akan berpengaruh pada lampu lainnya. Dan sedangkan yang dilakukan itu sama. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel itu menggunakan aliransinya langsung pada power supply atau baterainya. Jadi misalkan salah satu saklarnya dimatikan, tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Oke, terima kasih atas presentasinya Mbak Rizala. Bisa lanjut kembali. Oke anak-anak, pada hari ini apakah masih ada pertanyaan terkait materinya maupun AR-nya atau praktik terkait seri dan paralel? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak belum paham,